Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Puji, apa kabar hari ini? Kelihatannya siang-siang masih semangat banget nih. Alhamdulillah baik. Iya nih, habis makan soalnya. Habis Jadi makan ya. semangat, masih semangat. Iya, semangat ya. Apa kabar juga nih keluarga yang di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Keluarga Ibu Alhamdulillah. sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga ya. Terima kasih loh Bu Puji sudah meluangkan waktu siang-siang begini ya. Katanya ada yang mau diobrolin. Apa nih kira-kira yang mau diobrolin? Iya nih, tapi sebelumnya mohon maaf. Ibu kira-kira punya waktu tidak? Sedikit aja buat saya. Sorry nih ya. Ada sih, tapi mungkin nggak bisa lama-lama karena tadi juga by phone juga Bu Puji bilang ya mau ada acara hari ini. Mungkin 5 sampai 10 menit cukup Bu Puji? Eh, cukup, Bu? Oke. Jadi apa nih yang Ibu mau obrolin? Ini Bu Niken, kok saya merasa akhir-akhir ini murid saya itu kurang antusias dalam belajar ya, gitu. Terus apa namanya, nggak semangat, mereka kelihatan bosen, kelihatan jenuh, seperti itu. Oh, jadi mau ngobrolin muridnya yang kurang antusias dalam belajar di kelas ya. Iya betul, betul banget. Hmm, Menurut Bu Puji, setelah obrolan kita hari ini nih, apa yang ingin Bu Puji dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih ingin dapat solusi dari permasalahan saya ini, gimana caranya biar murid saya itu jadi tambah semangat, Mhm. antusias dalam belajarnya, terus nggak kelihatan bosen, nggak langsung menguap gitu. Oh gitu ya, jadi pengennya muridnya tuh antusias dalam belajar, nggak bosen gitu ya. Eee, Kalau menurut Bu Puji, murid-murid yang antusias dalam belajar itu yang gimana sih? Murid yang bergairah, semangat, nggak Bergairah, gampang ngantuk mhm, gitu. bergairah, bersemangat, nggak gampang ngantuk ya. Kalau boleh kita levelin ya, kira-kira murid Bu Puji ini ada di level berapa? Kalau satunya itu untuk tidak antusias sama sekali, 10-nya untuk sangat antusias, itu kira-kira di level berapa sih? Kira-kira sekarang ini ya, Mhm, mereka berada di level 6 Bu. di level 6 ya. Kemudian Bu Puji inginnya mereka di level berapa? Paling tidak sih mereka berada di level 8. Oh, level 8 ya, mudah-mudahan ya. Nah, mmm, ini yang sudah Bu Puji lakukan itu apa untuk membuat murid-murid itu antusias dalam belajar? Sebenarnya sih itu yang lagi saya pikirin nih, Bu. Kalau Mhm, menurut saya nih, mhm, pembelajarannya harus berpusat kepada murid, mhm. gitu. Iya, pembelajaran yang berpusat pada murid itu boleh nggak kasih contoh satu aja seperti apa sih? Mereka tuh contohnya, Mhm, asik gitu, asik, pembelajarannya tidak monoton, tidak tidak monoton, membosankan, tidak bikin mhm. mereka tuh cepet ngantuk, gitu. Oh, gitu ya. Jadi itu, menurut Bu Puji, pembelajaran yang murid-murid Ibu inginkan ya, yang berpihak pada murid. Ya, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Saya sependapat nih dengan Ibu nih. Lalu nih, menurut pendapat Bu Puji, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu, eee, tidak bosan dan asik belajar dan mereka tidak, monoton, itu kira-kira apa nih? Kalau menurut saya sih, Mhm. pakai ice breaking kali ya biar lebih seru Mmm, ya, ya, atau mereka juga bisa nyanyi gitu ya. Terus, mhm. pakai media pembelajaran yang menarik, apalagi yang sekarang itu lagi tren di anak-anak adalah TikTok, Bu. Oh, TikTok ya, jangan-jangan follower-nya banyak ya? Saya masih belum punya follower di TikTok, Bu. Belum ada ya? Kalau endorse-an banyak nih endorse-an? Sama belum. Sama belum ya. Jadi, Ibu ingin mengadakan tadi, ice breaking gitu ya? Iya, Bu. Kemudian menggunakan, media seperti TikTok gitu yang sekarang, lagi viral-viralnya gitu ya. Iya. Heeh. Nah,
Untuk tugas nih tadi yang Bu Puji sampaikan, katanya, murid-muridnya Ibu itu juga kurang antusias ya dalam, mengumpulkan tugas. Menurut pengamatan Ibu, nih apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Mmm, kalau saya pikir-pikir nih Bu ya, mungkin Mhm, saya ngasih tugasnya terlalu banyak kali ya, cenderung banyak menulis gitu, terus, mmm, berupa pertanyaan-pertanyaan tidak, apa ya, tidak yang mengasihkan buat mereka gitu. mhm, Jadi mereka itu jadi terlihat, ngantuk, iya, boring gitu. boring. Jadi menurut Ibu karena tugasnya terlalu banyak gitu ya dan banyak menulis gitu ya. Jadi mereka ngantuk, juga boring ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Puji, sumber belajar yang Ibu gunakan di kelas itu apa sih? Saya cuma ngasih buku teks yang dipinjemin ke anak-anak, Bu. Mereka biasanya bawa pulang, seperti itu. Buku teks ya. Selain Iya, buku Bu. teks, apakah ada lagi yang lain? Eh, Tidak ada, Bu. Paling kalau di saat pembelajaran saya menggunakan YouTube, Mhm, terus pakai artikel, Bu, yang sesuai dengan mhm, materi, sumber-sumber belajar yang relevan dah buat materi tersebut. mhm mhm mhm. Nah, itu udah bagus banget ya. Saya yakin sih kalau tadi yang sudah Ibu sampaikan itu Ibu laksanakan, mereka pasti akan antusias dalam belajar ya. Nah, sekarang nih, kalau saya boleh tahu rencana Ibu untuk menyelesaikan, masalah ini tuh apa ya? Rencana saya ya, Bu, ya. Saya sih pengennya yang pertama itu merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber belajar yang relevan seperti Mmm, video, iya, terus TikTok, mhm, terus juga aneka macam kuis ataupun games interaktif. iya, Terus yang kedua, saya juga pengennya merencanakan disesuaikan dengan minat belajar mereka, kayak misalkan pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk puisi, mhm, pantun, ataupun video yang mereka kuasai seperti TikTok gitu, Bu. iya. Oh, tuh banyak sekali ya, Bu, ya, rencana yang ingin Ibu laksanakan. Ini mohon maaf saya sambil menulis ya, jadi, sambil saya membuat catatan-catatan khusus, untuk obrolan kita hari ini. Ini rencananya bagus sekali Bu Puji, kira-kira nih yang mana yang bisa Bu Puji laksanakan duluan nih? Yang bisa saya laksanakan duluan kayaknya yang berbasis teknologi dah, Bu. Yang Kayak berbasis misalkan mereka bikin video pembelajaran nanti di-upload ke YouTube ataupun bisa langsung dengan aplikasi TikTok. Apalagi sekarang mereka lebih cenderung ke TikTok karena banyak viral-viralnya gitu, Bu. iya ya, ya bagus sekali Bu Puji menggunakan yang berbasis teknologi dulu nih. Kapan nih kira-kira bisa dilaksanakan? Kalau bisa sih secepatnya, Bu. Insya Allah besok deh saya Insya Allah. terapin, saya coba. Ya, insya Allah besok ya. Kayaknya saya Iya, udah Bu. nggak sabar nih menunggu cerita dari Bu Puji melaksanakan aksinya nih. Iya, Bu. Insya Allah. Insya Allah besok saya kabari ya, Bu ya. Oke, nih. Nah, Bu Puji ngomong-ngomong, aduh waktunya sudah di ujung nih ya. Saya ingin tahu nih, apa nih yang Bu Puji dapatkan dari obrolan kita tadi? Obrolan yang tadi ya, Mhm. kayaknya sekarang saya sudah dapat pencerahan nih dari Ibu nih. Ternyata, Hmm, bagaimana cara menumbuhkan antusias dan semangat belajar anak-anak mereka di kelas biar tidak cepat ngantuk, tidak bosen, ya itu dengan menggunakan berbagai sumber belajar dari referensi-referensi yang relevan, terus mhm, juga saya menjalankan, anak itu pembelajaran yang merdeka belajar, mhm. sama apa ya, tidak ada unsur paksaan dalam pengumpulan tugasnya karena disesuaikan dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Iya, bagus sekali Bu Puji. Wah, saya sangat mendukung nih Bu. Kalau begitu kita ketemu lagi ya minggu depan. Nggak sabar pengen dengar cerita Bu Puji. Kira-kira kapan Bu Puji ada waktu nih untuk minggu depan nih? Eee, Insya Allah lusa, Bu, setelah
setelah saya menerapkan pembelajaran ini nih, nanti saya kasih tahu, ternyata hasilnya bagaimana, nanti saya kasih tahu lagi ke Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Puji ya. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan ya. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya sudah dapat inspirasi, pencerahan dari permasalahan saya. Mudah-mudahan saya dan Ibu juga mendapatkan kelancaran dalam pembelajaran ya Bu ya. Amin. Sampai jumpa lagi ya Bu Puji ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.